Bismillahirrahmanirrahim. Karena Ustadz Ridho memulai dengan pantun, saya kemudian ngirim ke Meta. Tolong buatkan pantun. Ternyata pantun yang dikirimkan semuanya nggak sesuai. Baik, daun salam, daun manggis. Yang jawab salam, Ustadz doakan keluarganya harmonis. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, wah. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang kami takzimi, yang kami hormati, Ustadz, pimpinan kita semuanya, Ketua DPD Hidayatullah Kota Bojonegoro, Ustadz Abdullah Ridhoi, yang sebenarnya secara nama sudah sering disebutkan, dan kita semuanya mengharapkan ridho di dunia dan ridho di akhirat. Yang juga kami hormati segenap pengurus yayasan, ketua-ketua unit, keluarga besar DPD Hidayatullah Bojonegoro yang berbahagia. Alhamdulillah, itu adalah kalimat yang wajib saya ucapkan. Setelah tahun 2001, untuk yang terakhir kalinya saya menginjakkan kaki di Bojonegoro, pada hari ini tanggal berapa deh? Tanggal 20 Desember 2000, di akhir 2024, Allah kemudian mengizinkan saya lagi untuk menginjakkan kaki di Bojonegoro. Hampir 23 tahun lamanya. Sebenarnya saya sejak berkomunikasi dengan Ustadz Rahmatullah, saya sudah menyiapkan materi untuk disampaikan pada kesempatan saat ini. Tapi sebelum masuk di sana, saya kepingin menceritakan pengalaman saya setidaknya mulai kemarin sore sampai hari ini berada di Bojonegoro, yang saya luar biasa. Dan ternyata pengalaman ini tersambung setiap kali saya silaturahim ke DPD Hidayatullah yang saat ini jumlahnya itu sudah 405. Telah hadir di 405 kabupaten kota. Ya. Jadi Hidayatullah ini tidak kecil. Hidayatullah ini cukup dipertimbangkan di Indonesia. Karena apa? Karena hampir setiap kabupaten kota itu ada Hidayatullah. Apalagi kalau di Jawa Timur ini sudah rata setiap kabupaten. Ada hal yang menarik, dan ini saya wajib sampaikan sebagai bentuk tahadus nikmat. Betapa sebenarnya kita wajib mensyukuri keberadaan kita di Hidayatullah, sesederhana apapun posisi kita. Yang kemudian saya menyimpulkan, kenapa Hidayatullah hadir sampai hari ini dan eksis sampai hari ini, dan insya Allah akan terus berkembang sampai yaumil qiyamah. Kenapa? Karena pendiri Hidayatullah mewariskan dua hal yang sangat mahal. Dan dua hal yang sangat mahal ini ternyata itu adalah ilmu yang sangat tinggi. Apakah itu Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, para pendiri Hidayatullah itu mewariskan ilmu keikhlasan. Dan yang kedua, para pendiri Hidayatullah mewariskan ilmu keistiqomahan. Maka siapapun nanti yang datang di Hidayatullah Bojonegoro ini, ketika dia mampu menyerap spirit ilmu yang tertinggi ini, yaitu ilmu keikhlasan dan ilmu keistiqomahan, maka Hidayatullah itu akan terus hadir dan terus akan berkembang. Dan itulah yang kami saksikan dari 23 tahun yang lalu sampai hari ini di Bojonegoro, luar biasa. Kenapa saya katakan ilmu yang sangat tinggi? Ceritanya begini. Jadi dalam sebuah hadis qudsi itu dijelaskan, lamma khalaqas samawati wal ard,
Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ternyata bumi itu seperti air. Dia labil, goyang-goyang begitu, ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung-gunung besi, gunung-gunung batu, maaf, gunung-gunung batu, ya. Akhirnya bumi yang tadinya labil itu tenang. Kenapa? Karena dipancangkan gunung-gunung batu yang sangat kuat. Lalu malaikat ini iseng dan bertanya kepada Allah, "Ya Robbi, hal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal?" Ya, atau minal hajar. Wahai Tuhanku, wahai Robbiku, apakah ada ciptaanmu yang lebih kuat daripada gunung-gunung batu tersebut? Allah kemudian mengatakan dalam hadis qudsi, "Na'am, ada." Apa itu wahai Robbiku? Lalu Allah mengatakan al-hadid, yaitu besi. Akhirnya malaikat ini terkagum-kagum lagi terhadap kekuatan besi. Kenapa? Karena terbukti dari dulu sampai sekarang, kalau ada besi, sekuat apapun itu gunung, maka gunung tersebut akan rata. Besi yang besar namanya beko, besi yang kecil namanya cangkul. Lalu kemudian malaikat tanya lagi, apakah ada ciptaan yang lebih kuat dan lebih hebat daripada besi? Allah kemudian mengatakan, "Na'am, ada." Apa itu ya Rob? Yaitu an-nar, yaitu api. Tadinya yang namanya besi itu, ya, sedikit manfaatnya. Begitu ada api, ternyata dia bisa jadi mikrofon seperti ini. Dia bisa jadi kipas angin, dia bisa jadi handphone seperti ini, dia bisa jadi cincin, dia bisa jadi rantai. Kenapa? Karena itu adalah kekuatan daripada api. Lalu malaikat ini takjub lagi terhadap hebatnya api itu. Dia tanya lagi kepada Allah, "Ya Robbi, fahal min khalqika syai'un asyaddu minan nar?" Apakah ada ciptaanmu yang lebih hebat daripada api tersebut? Lalu kemudian Allah mengatakan, "Na'am, ada." Apa itu? An-nar. Yaitu alma, yaitu air. Ya. Sehingga kalau terjadi kebakaran di Bojonegoro yang pertama kali diingat bapak-bapak apa? Hah? Salah Pak, bukan air. Allah dulu baru cari air. Ya. Kenyataannya demikian ya. Kalau ada kebakaran, maka insya Allah obatnya atau antinya itu adalah air. Lalu malaikat ini tanya lagi kepada Allah, "Ya Robbi, fahal min khalqika syai'un asyaddu minal ma?" Apakah ada ciptaanmu yang lebih hebat, yang lebih kuat daripada air tersebut? Allah kemudian mengatakan, "Na'am, ada." Apakah itu? Ar-rih, yaitu angin. Ya, kalau bapak-bapak nanti rihlah ke pantai pagi hari, itu angin air di pantai tersebut masih tenang. Tapi ketika sudah menjelang siang, ya, semakin siang, maka air laut itu akan bergemuruh. Kenapa? Karena ada angin yang meniupnya. Lalu malaikat ini tanya lagi kepada Allah, "Ya Robbi, sebenarnya apa dan siapa yang lebih kuat daripada itu semuanya?" Malaikat ini sudah kepingin tahu apa jawabannya. Lalu kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya yang paling hebat dan yang paling kuat dari itu semua adalah orang-orang yang bersedekah dengan tangan kanannya pada saat yang sama tangan kirinya tidak mengetahui. Dan itulah prototipe orang-orang yang ikhlas. Saya berjalan wahai saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, menyempatkan untuk mampir di DPC atau di Ranting ataupun di DPD. Ini betul yang saya temukan. Kalau bukan karena keikhlasan, maka Hidayatullah Bojonegoro ini tidak akan hadir. Kenapa Hidayatullah Bojonegoro ini hadir? Itu karena ada kerja-kerja orang-orang yang ikhlas. Kenapa demikian? Ketika Ustadz Mujtahid dan kawan-kawannya merintis, yang sekarang menjadi gedung-gedung pencakar langit,
di tempat saya tidur tadi. Saya menyaksikan persis. Saya tunjuk-tunjuk tadi pagi sama Ustadz Rifai. Pak Rifai, Pak Ahmad, masih ingat gak dulu di sini? Apa di sini dulu? Beliau mengatakan apa? Rawa semua dulu sini katanya. Itu cerita 23 tahun yang lalu. Kalau bukan karena kerja orangnya ikhlas. Dan yang menarik teman-teman sama bahagia. Saya keliling dari Sabang sampai Merauke. Ternyata para perintis dan pendiri Hidayatullah belum pernah saya dengar ceritanya. Begitu maju pendidikan, begitu maju itu kampus, begitu berdiri gedung-gedung pencakar langit, belum pernah saya dengar ceritanya. Mereka datang untuk minta saham. Seolah-olah kebaikan mereka setelah mereka berbuat, dia lupakan begitu saja. Saya datang ke Papua, saya datang ke Timika, saya datang ke sana, saya datang ke sana. Ternyata juga yang menarik teman-teman yang berbahagia. Ternyata yang mendirikan itu banyak-banyak kemudian dari sisi penampilan tidak meyakinkan. Ustadz Rifai yang pernah di Timika. Salah satu pendirinya itu namanya Ustadz Iskandar. Ustadz Iskandar itu tidak bisa dikatakan sebagai seorang ustadz. Sebagaimana umumnya. Kenapa? Nggak bisa khutbah Jumat. Nggak bisa juga ngajar di kelas. Yang ditahu apa? Yang ditahu adalah nukang. Tapi karena kerja-kerja orangnya ikhlas seperti akhirnya cabang Timika hari ini itu menjadi kampus utama di wilayah Papua. Saya datang lagi ke Gorontalo. Luas tanahnya. Pendidikannya sudah cukup maju. Saya tanya, siapa perintisnya cabang di Gorontalo ini? Beliau menyebutkan sebuah nama yang saya kaget. Saya tidak menyangka kalau itu perintisnya. Namanya Ustadz Mujito. Kenapa? Karena Ustadz Mujito itu saat ini pekerjaannya itu adalah petani kecil dan mengembala kambing. Saya bilang, itukah perintisnya Hidayatullah Gorontalo yang besar itu? Sehingga inilah sesungguhnya yang harus kita wakili. Inilah yang harus kita warisi. Ketika transformasi keikhlasan ini berhenti, maka tunggu saja. Fasilitas-fasilitas yang ada di itu akan bukan lagi mendatangkan rahmat, tapi sebaliknya dia bisa mendatangkan laknat buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan lewat halaqah usroh seperti ini, seperti disampaikan oleh Ustadz Abdullah Ridhoi tadi, bahwa inilah salah satu wasilah untuk kemudian transformasi dan mempertautkan hati kita. Ini yang pertama. Yang kedua, sebelum kita masuk slide ya. Apa ilmu yang kedua yang diwariskan oleh para pendiri kita? Yaitu keistiqomahan. Dan ternyata istiqomah ini adalah juga ilmu yang sangat tinggi. Bagaimana ceritanya? Jadi suatu hari ada sahabat Rasulullah, kalau nggak salah namanya Abdullah bin Aslam. Dia menemui Rasulullah dan kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, alimni fil Islam. Ajarkan kepadaku sesuatu di dalam Islam. Yang ketika engkau mengajarkan itu, wahai Rasulullah, saya nggak tanya lagi kepada yang lainnya." Lalu Rasulullah mengatakan apa? Amantu billahi summastaqim. Katakanlah engkau itu beriman kepada Allah, kemudian engkau istiqomah terhadap apa yang engkau imani tersebut. Dan ternyata ilmu istiqomah inilah yang juga dimiliki oleh para perintis Hidayatullah. Dan ternyata kalau kita lihat Al-Quran, ternyata hadiah untuk orang-orang yang istiqomah itu luar biasa. Salah satunya misalnya kalau kita lihat dalam surah Fusilat, Allah berfirman seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ila akhir ayat. Allah di sana menjanjikan 4 hal untuk orang-orang yang istiqomah. Apa yang pertama? Yang pertama tatanazzalu alaihimul malaikah.
Itu janji Allah kalau orang itu istiqomah. Yang kedua apa? Allah takhafu wa la tahzanu. Orang yang istiqomah itu nggak perlu khawatir dengan masa depannya dan nggak perlu sedih terhadap masa lalunya. Dan yang ketiga kata Allah, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surganya sudah menunggu. Dan yang keempat kata Allah kalau kita istiqomah, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah yang akan terlibat untuk urusan dunia kita, begitupun untuk urusan akhirat kita. Masya Allah. Itulah janji Allah kalau kita istiqomah. Nah, saya kepingin membahas satu, betapa sebenarnya Allah menurunkan bantuannya dari para malaikatnya kalau kita istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Karenanya, dari dulu, sekarang, dan sampai yang akan datang, kalau ada aktivis dakwah Hidayatullah Bojonegoro yang istiqomah, maka dari dulu, sekarang, sampai akan datang, tatanazzalu alaihimul malaikah. Bentuknya fi'il mudhari' yang artinya lil istimror, berkelanjutan itu bantuan para malaikat. Karenanya, agar kemudian yang ngantuk semakin tidur, saya akan bercerita beberapa pengalaman. Nah, silakan yang mau tidur, tidur aja. Dan ini cerita luar biasa gitu loh. Baik, suatu hari Ustadz Ridho, saya itu ceramah di Pertamina, Pertamina Kalimantan Timur. Selesai saya ceramah, saya didatangi salah seorang karyawan dan dia duduk depan saya mengatakan, Ustadz, saya kepingin cerita, tanya sama Ustadz. Oh iya Pak, silakan. Tapi saya kepingin cerita dulu. Panjang ceritanya Pak, lumayan katanya. Waktu itu dia cerita dari jam 8 sampai jam 12. Panjang memang ceritanya Pak. Ya, cerita dia. Ya. Apa Pak ceritanya? Singkat-singkat aja Pak. Dia cerita, Ustadz, saya mau tanya semuanya satu-satu. Tapi sebelum saya tanya, saya mau cerita dulu. Itu orang tua saya meninggal 30 tahun yang lalu di salah satu provinsi yang namanya Kalimantan Selatan. Meninggal 30 tahun yang lalu. Bulan Ramadan kemarin saya pulang kampung beserta keluarga. Kebetulan ada kerabat dekat orang tua yang juga meninggal dunia. Karena dia sahabat dan keluarga dekat, ya, sepakat keluarga dimakamkan berdampingan dengan ayah. Karena memang hanya di situ ada tanah kosong. Begitu digali itu makam oleh penjaga makam, ya, karena waktu itu musim pasir dan tanahnya sedikit berpasir, musim hujan dan tanahnya agak berpasir, itu makam ayahnya ikut runtuh. Terus Pak, penggali makam Ustadz melihat ternyata jenazah orang tua saya masih utuh. Sudah dimakamkan 30 tahun yang lalu, jenazahnya masih utuh. Ini pertanyaan saya Ustadz. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal sudah dimakamkan 30 tahun yang lalu. Saya itu Pak, sudah mondok di Hidayatullah selama 6 tahun di Gunung Tembak. Mondok lagi di Surabaya selama 4 tahun. Ya. Dan sampai hari ini juga masih mondok di Hidayatullah. Belum pernah saya dapatkan ilmu di Hidayatullah bahwa inilah yang kau baca, inilah yang kau amalkan. Kalau kau mau amalkan ini, nanti jenazahmu tidak akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Belum pernah saya dapatkan ilmu seperti itu. Nggak tahu kalau di Pondok Bojonegoro Pak, mungkin ada. Kalau ada, enggak apa-apa, saya cancel travel saya malam ini. Saya mau berguru dulu sama Ustadz Ahmad kalau begitu. Insya Allah syaratnya saya akan penuhi. Masya Allah. Akhirnya saya nyerah. Saya bilang minta maaf Pak, saya tidak bisa jawab. Dia begitu kecewa, dia mau pergi tinggalkan saya. Saya pegang kakinya, Pak, jangan tinggalkan saya. Tolong ceritakan saya sebenarnya siapa orang tua Anda. Akhirnya dia cerita panjang lebar. Dari jam 8 sampai jam 12 malam. Saya dengarin cerita. Ya, Ibu mau dengerin Ustadz sekitar 4 jam? Hah? Mau?
Baik, dipersingkat Bu ya. Baik, saya persingkat. Ya, yang saya ingat ada 2 yang saya perlu sampaikan. Yang pertama, beliau cerita, "Ustadz, itu orang tua saya punya kebiasaan, dia punya kebun, kebunnya jauh dari kampung. Setiap kali dia panen, itu hasil kebunnya dipikul. Kenapa? Waktu itu belum ada sepeda motor. Jadi dipikul pakai keranjang. Nah, melewati orang-orang di kampung. Setiap kali ada orang yang menegurnya, langsung pikulannya itu diturunkan dan dibagi-bagi. Itulah salah satu amalannya. Persis seperti ibu-ibu guru SD. Ya, pergi ke pasar. Begitu berpapasan dengan temannya, ditegur sama temannya, langsung kemudian dia turunkan belanjaannya dan dibagi-bagi. Sehingga sampai di rumahnya suaminya heran. "Bu, dari mana Bu?" "Dari pasar." "Mana belanjaannya?" "Sudah ku bagi-bagi tadi." Jadi amalannya apa Bunda? Amalannya orang itu adalah dermawan. Yang kedua Ustadz, itu almarhum ayah senang sekali baca Quran. Oh ya Pak, apakah dia hafiz Quran? Enggak tahu Ustadz. Yang kami saksikan sejak kecil itu ayah, pagi-pagi kami masih pada tidur-tiduran, itu ayah sedang baca Quran di kamarnya. Siang hari karena memang biasanya petani kalau siang itu pulang, itu ayah baca Quran lagi. Malam hari itu ayah baca Quran lagi. Itulah yang kami saksikan sejak kami usia TK, SD, sampai SMP, dan kemudian kami berpisah dengan ayah. Ayah senantiasa istiqomah baca Al-Quran. Kami semua sudah punya rumah. Ibu sudah duluan meninggal. Ayah di rumahnya dalam keadaan tua, renta, sakit-sakitan, berada di rumahnya sendirian. Bergantian anaknya mau mengambilnya. Tapi apa kata ayahnya? "Nak, engkau saja yang bergantian datang menengok ayahmu. Ayah biar di sini saja." Dan ada satu bapak-bapak para ustadz kalian yang membuat saya cemburu terhadap orang tua tersebut. Apa dia katakan? "Ustadz, itu ayah saya memang sakit. Tapi begitu ketemu Quran, seolah-olah dia tidak sakit lagi. Dia asik dengan Al-Quran." Masya Allah. Dan suatu hari, ayahnya meninggal dunia dalam keadaan tidak ada orang. Yang mengagumkan, ayahnya sedang membuka Al-Quran yang sedang didekap. Seolah-olah baru saja menyelesaikan bacaannya. Dan kemudian dia dipanggil oleh Allah. Mendengarkan itu cerita, saya langsung takbir Pak. "Allahu Akbar. Pak, sekarang saya tahu ceritanya. Kenapa cacing-cacing tanah itu tidak mau menyentuh kulit orang tua Anda? Karena dia istiqomah menjaga Al-Quran." Nambung cerita. Tolong dicek di internet Ustadz Ahmad. Ternyata ini kisahnya baru-baru saja. Tahun 1996. Insya Allah Ustadz Ahmad sudah lahir. Apalagi Ustadz Minaur Rahman sudah lahir. Tahun 1990. Ternyata di kota Madinah itu pernah terjadi banjir. Banjir bandang. Dan salah satu pusat terparah banjir pada waktu itu adalah di lereng Bukit Uhud. Begitu banjirnya selesai, ya, orang rame-rame memberitakan, heboh kota Madinah waktu itu. Kenapa? Karena makam-makam syuhada yang ada di Bukit Uhud itu tergerus tanahnya dan beberapa jenazah makam syuhada di sana itu terlihat. Yang mengherankan, mereka sudah dimakamkan ribuan tahun yang lalu, tapi jenazahnya itu masih utuh. Pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Jawabannya, pertama mereka adalah syuhada. Yang kedua kita ketahui dalam sejarah bahwa rata-rata yang menghabiskan nyawanya pada waktu itu membela hadis Rasulullah adalah para penghafal Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Nah, tiba-tiba beberapa bulan kemudian saya itu mendapatkan kiriman video Pak. Dan ini kejadiannya di Indonesia. Di salah satu kabupaten di Bogor, di salah satu kecamatan di Bogor, itu ada pelebaran jalan tol. Ternyata jalan tol yang akan dilebarkan itu melewati kampung-kampung.
dan di situ ada makam tua. Berdasarkan kesepakatan pemerintah dan warga setempat, makam itu harus direlokasi, dipindahkan. Akhirnya dipersilakan para ahli waris memindahkan makam keluarganya. Begitu selesai, tersisa 2 makam tidak ada yang mau pindahkan. Kenapa? Karena 2 makam tersebut tidak ada ahli warisnya. Nggak ada yang mau pindahkan, nggak ada ahli warisnya. Akhirnya dibongkar oleh pekerja tol. Begitu dibongkar oleh pekerja tol, kagetnya luar biasa. Ternyata 2 jenazah yang ada di makam tua tersebut itu masih utuh semua jenazahnya. Masih utuh, Pak. Akhirnya diwawancarailah sesepuh kampung tersebut. Apa kata dalam wawancara tersebut? Persisnya, Pak, kami tidak mengetahui siapa kedua jenazah tersebut. Tapi kami hanya mengingat dulu ada cerita. Ada 2 pendatang yang datang ke kampung ini. 1 penjaga musola, 1 guru ngaji. Dialah yang mengajari anak-anak kampung di zaman itu mengaji dan sholat. Jangan-jangan itu adalah jenazahnya. Karena memang tidak diketahui dari mana asalnya. Saya curiga seandainya waktu itu ada Masih Style, itu barangkali adalah anak kuliahan yang sedang kuliah, yang sedang KKN di kampung tersebut. Jangan-jangan katanya itu adalah jenazahnya. Masya Allah, ribuan tahun yang lalu ternyata itu masih utuh. Barangkali di antara bapak dan ibu, para mujahid dakwah Bojonegoro ada yang mengatakan, Ustadz, kok ceritanya Ustadz itu, keajaiban itu sudah meninggal semua. Saya mau Ustadz itu ceritanya yang update, yang terbaru. Kalau Anda mau cerita yang update dan terbaru, saya punya 405 kisah. Ibu mau dengarkan 405 kisah? Termasuk di Bojonegoro, saya yakin banyak sekali kisah-kisah tatanazzalu alaihimul malaika. Termasuk di sini. Tinggal belum digali saja. Masya Allah. Biar nggak penasaran, saya sampaikan satu aja kisah ya. Jadi satu hari selesai pengajian Pak di kota Balikpapan, di kampung kelahiran saya ditemui oleh jamaah saya yang cukup lama tidak bertemu dengan saya. Dia menghampiri saya dan kemudian ngajak ngopi. Selesai ngopi dia bilang begini, Ustadz, saya ada pengalaman, ini boleh disampaikan dalam ceramah. Siapa? Saya bilang gitu. Ustadz, saya ini ngaji di mana-mana. Di Muhammadiyah ngaji, di NU ngaji, di Salafi juga ngaji. Ya, di mana-mana saya mengaji katanya. Salah satu guru saya berpesan, Ustadz, dari ilmu yang telah kau dapatkan, amalkanlah secara istiqomah. Kemudian Ustadz, saya ini mengamalkan solawat kepada Rasulullah. Saya bilang, Bapak setiap hari bersolawat? Iya. Bahkan saya target Ustadz, minimal 1000 kali saya bersolawat dalam satu hari. Kalau ibu-ibu musyidah Bojonegoro berapa kali solawat dalam satu hari? Bapak-bapak, guru, Pak Guru, berapa kali salawat dalam satu hari? Dia katakan 1000 kali saya usahakan salawat satu hari. Saya bilang, apa benefit yang Bapak rasakan? Luar biasa Ustadz. Pertama, kata beliau, dulu istri saya itu Ustadz, Masya Allah susah sekali diatur. Dan hobinya Ustadz, shopping, ya, belanja. Sekarang gimana? Alhamdulillah sekarang Ustadz, gampang banget itu saya diatur. Dan satu perkembangannya Ustaz, sekarang nggak lagi suka shopping, nggak lagi suka ke mall, nggak lagi suka ke pasar. Ya. Tapi kalau ibu sekarang memang nggak suka ke pasar Pak. Tapi setiap 5 menit, COD. Itu ibu sekarang seperti itu. Dan yang kedua Ustadz, anak-anak saya gampang sekali diatur. Dan yang terakhir Ustadz, ini ada keajaiban. Itu si bungsu, Ustadz masih ingat kan si bungsu? Siapa Pak? Si Andi namanya.
Si bungsu itu Ustadz, ternyata dia diam-diam kepingin jadi polisi. Begitu selesai SMA, dia daftar di SPN Kota Balikpapan dan diterima. Saya sih senang aja Ustadz. Kenapa? Karena pendidikan polisi itu gratis. Dulu, nggak tahu kalau sekarang. Ya, gratis. Sekolahlah di sana. Begitu menjelang kelulusan, tiba-tiba Andi ini ngomong sama bapaknya, "Pak, ternyata ada bayarnya, Pak. Dan kalau tidak bayar, ini akan menentukan penempatan, Pak." Oh gitu ya? Mana tagihannya, nak? Ini. Loh kenapa baru diberikan? Pak, saya lupa terus katanya. Dan tagihannya kurang lebih 35 juta. Ini bapak pusing, Pak. Kenapa? Karena ternyata hari Senin harus dibayar, dibilangin hari Jumat. Jatuh tempo 3 hari lagi. Tapi dia menghibur anaknya. Nah, tugasmu adalah sekolah, tugas ayahmu adalah membiayai sekolahmu. Tapi dia pusing, Pak. Akhirnya malam Sabtu dia sholawat. Sebanyak-banyaknya. Yang tadinya 1.000 dilipat gandakan 2 kali. Subuh Sabtu dia sholawat lagi. Menjelang 1.000 tiba-tiba ada bisikan dalam hatinya. Pak Bakri namanya. Pak Bakri, coba silaturahim. Rezeki itu tidak jatuhkan Allah dari langit langsung ke plafon. Tapi rezeki itu dititip sesama manusia. Karena masih pagi hari, dia ambil itu sepatu olahraganya sambil jalan-jalan pagi. Ternyata jalan-jalan paginya menuntun dia sampai depan kantor Polres Kota Balikpapan, kantor polisi. Begitu di sana, tiba-tiba ada polisi yang sok akrab, sok dekat. Langsung disamper itu Pak Bakri dan dia katakan, "Pak Bakri, selamat pagi, assalamualaikum, apa kabar Pak Bakri?" "Pak, sekarang saya dinas di Kota Balikpapan. Kalau Bapak ada butuh sesuatu, bisa sampaikan kepada saya. Mumpung saya lagi dinas di sini." Akhirnya Pak Bakri ini curhat, Pak. Curhatnya apa? "Iya Pak, saya itu punya anak di SPN. Sudah mau lulus, ternyata ada tagihan 35 juta pada saat saya nggak punya uang." Apa kemudian kata polisi? "Oke Pak, siapa namanya anaknya Bapak nanti saya bantu." Disebutkan namanya. Begitu selesai bilang begitu, dia langsung salami itu Pak Bakri. "Pak, saya dipanggil sama komandan, saya janji jam 7 harus ketemu." Salaman, langsung pergi. Pak Bakri itu terbengong-bengong, Pak. Kenapa? Saya tidak kenal itu siapa polisi, tiba-tiba mau bantu dia. Dia lihat polisi itu masuk ke dalam kantor. Akhirnya apa yang terjadi? Dia kejar Pak masuk ke kantor. Begitu sampai depan pintu, tiba-tiba dia ditahan sama petugas piket. "Pak, mau kemana Pak?" "Pak, saya tadi itu ketemu dengan polisi depan gerbang. Ngobrol lama. Dia mau bantu saya. Saya mau ketemu dengan dia Pak." "Iya, siapa namanya Pak?" "Ah itu dia. Saya lupa siapa namanya." "Kak, di sini kan biasanya ada namanya." Ya, misalnya Abdullah Ridhoi namanya. "Iya Pak, saya tadi tuh lupa lihat." "Ah, Bapak, semua polisi ada Pak namanya." "Demi Allah Pak, saya tidak lihat itu tulisan," katanya. Karena dianggap tidak jelas, tidak diizinkan masuk ke kantor polisi. Apa yang terjadi? Dia tunggu sampai sore. Pulang semua polisi. Tidak ada polisi yang wajahnya yang dikenal tadi pagi. Akhirnya dia tunggu lagi besok pagi. Belum masuk polisi, dia sudah di situ depan gerbang. Sampai masuk semua polisi, tidak ada wajah itu ketemukan. 3 hari kemudian dia putus asa, sudahlah. Barangkali takdirnya anak saya tidak jadi polisi. Dia berangkat kerja. 2 pekan kemudian datanglah surat pemberitahuan. Ternyata si Andi anaknya tersebut lulus dengan nilai cum laude di SPN Kota Balikpapan. "Ustadz, ini cerita 20 tahun yang lalu. Sampai hari ini saya cerita sama Ustadz dan anak saya sudah menjadi salah satu pejabat di Peri Jakarta sekarang. Sampai saat ini saya tidak tahu
Siapa dulu yang membantu saya waktu itu? Masya Allah. Allah menurunkan bantuannya. Kenapa? Karena dia istiqomah. Sesungguhnya inilah yang harus kita warisi. Dan inilah ilmu yang pernah ada di Hidayatullah dulu. Pertama, keikhlasan sehingga melahirkan jamaah yang seperti ini. Dan yang kedua adalah keistiqomahan. Dan ternyata para pendiri kita sebelum mereka satu persatu dipanggil oleh Allah. Jadi pendiri Hidayatullah se-Indonesia itu semuanya udah dipanggil oleh Allah. Pengurus DPP sudah 7 orang yang dipanggil oleh Allah. Diawali oleh Ustadz Hasan Rofidi. Sebelumnya Ustadz Hasan Rofidi ada Ustadz Ainur Rofik. Ada Ustadz Abdullah Ihsan yang di Bali. Kemudian ada Ustadz Hasan Ibrahim, Ustadz Abdul Manan. Kemudian Ustadz Jamaluddin Nur, pendiri Hidayatullah Batam. Dan terakhir kemarin adalah Ustadz Asi Subagio, umur 52 tahun. Mereka telah satu-satu pergi. Tapi mereka sebelum pergi menyelesaikan sebuah karya yang harus terus kita ulang-ulang. Apakah itu? Yaitu GNH, Gerakan Nawafil Hidayatullah. Insya Allah ketika GNH ini kita laksanakan dengan ikhlas. Bukan lagi kemudian terjebak pada apalagi namanya aturan-aturan formalitas di kantor atau di unit kerja kita. Tapi kita kerjakan dengan ikhlas. GNH juga kita kerjakan dengan istiqomah. Maka inilah yang insya Allah nanti akan melahirkan ya gelombang-gelombang baru yang ada di Hidayatullah Bojonegoro. Kalau tidak seperti itu, maka penambahan kita itu nanti hanyalah penambahan fisik. Dan itulah yang kemudian yang paling dikhawatirkan oleh para perintis lembaga Hidayatullah ini. Jangan sampai besar jumlahnya kita, tapi ternyata hati kita itu bercerai-berai. Kita ini insya Allah akan disatukan lewat kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah, dengan gerakan ibadah nawafil Hidayatullah, GNH. Nah, lebih jauh lagi nih, kita singkat-singkat saja, karena sudah saya persiapkan. Jadi, kita itu semuanya punya visi. Ya. Visi kita yang pertama, kita kepingin bahagia dunia dan nanti masuk surga. Insya Allah kita ini bahagia semua sudah. Yang kedua, kita kepingin kebahagiaan kita itu berbuah. Nanti kita mengumpulkan saudara-saudara kita di surga. Ngumpulkan anak kita, ngumpulkan orang tua kita, ngumpulkan bapak nenek kita, ngumpulkan ayah dan mertua kita di surga. Dan visi kita selanjutnya adalah menjadi pemimpin ya orang-orang yang bertakwa. Waja'alna lil muttaqina imama. Itu adalah visi keluarga kita. Terus lagi, persingkat aja. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan surga itu memang ada dan surga itu penuh dengan kenikmatan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Jadi surga itu kita akan memperoleh apapun yang kita inginkan dan segala kenikmatan yang kita minta itu akan kita dapatkan. Jadi berbeda sekali dengan dunia. Kalau dunia itu ada yang kita minta, belum tentu kita dapatkan. Ya. Tapi di surga semuanya disiapkan dan semuanya kita bisa milikin. Ya. Bapak-bapak yang senang istri, Pak, nanti Bapak disiapkan istri bukan hanya 1, tapi 70, Pak. Tenang aja, Pak. Ya. Bapak-bapak yang hobinya motor gede, nanti disiapkan di surga. Ya. Bapak-bapak yang hobinya traveling, jalan-jalan keliling dunia, insya Allah nanti disiapkan di surga. Ibu-ibu yang suka HP iPhone, insya Allah disiapkan di surga, Bu. Sehingga nanti Bu Sana bikin konten sepuasnya.
di surga. Ya, Masya Allah. Ayatnya kan jelas. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Maksudnya, nah, di surga itu kata Allah Subhanahu wa taala pada hari itu wajah-wajah berseri-seri. Mereka puas dengan segala usahanya. Ya. Di surga tempat yang tinggi. Di sana tidak ada lagi perkataan yang tidak berguna. Di surga tersebut juga mengalir sungai-sungai. Ya. Di sana tersedia bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permadani-permadani yang terhampar. Itulah kenikmatan surga yang sering kita baca dalam surah Al-Ghasyiyah. Masya Allah. Next saja. Nah, Allah janji kepada orang-orang yang beriman. Beriman orang tuanya, beriman anak-anaknya, semuanya nanti akan dikumpulkan di surga. Namanya surga adni. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Jannatu adni yadkhuluna wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ada surga namanya surga Aden. Surga Aden itu nanti akan berkumpul di dalamnya bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak-anak cucu mereka, dan malaikat akan masuk ke dalam surga tersebut dalam sebuah arah. Inilah yang kita rindukan, Pak. Ya. Kita masuk surga bersama dengan keluarga. Ngapain kita masuk pesantren kalau kita tidak bisa ngajak keluarga kita masuk surga? Next saja. Nah, sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka ya bersama orang-orang yang mereka cintai dalam surga, mulai daripada orang tua mereka, istri mereka, dan anak-anak keturunan. Sampai dalam tafsir mengatakan Allah mengangkat derajat mereka yang rendah agar kemudian apa? Agar mereka nanti bisa berkumpul bersama dengan keluarganya. Mudah-mudahan para aktivis dakwah nanti kita akan mengangkat derajat orang-orang tua kita. Kenapa? Karena keistiqomahan kita di dalam perjuangan ini. Next, kita percepat saja. Di ayat yang lain Allah mengatakan, walladzina amanu wa atba'ahum dzurriyyatahum biimanihim alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'in kullim ri'im bima kasabat rohin. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti keimanan mereka, kami akan hubungkan, kata Allah. Anak cucu mereka itu ya, dan tidak mengurangi sedikit pun amal-amal mereka. Jadi nanti kita itu akan dihubungkan, Pak, dengan anak-anak cucu kita. Ini Allah yang mengatakan dalam surah At-Tur ayat 21. Nah, next kita percepat. Nah, jadi ini keterangan tafsirnya baik dalam tafsir Jalalain ataupun As-Sadi memang nanti akan dihubungkan, Pak. Ya, dihubungkan. Dan mudah-mudahan kita ini nanti adalah para penghubungnya. Yang menghubungkan orang tua kita, bahkan menghubungkan cucu-cucunya dengan orang tua kita nanti berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Next selanjutnya. Nah, namun realitas yang diceritakan dalam Al-Quran ternyata tidak semua keluarga Nabi itu bisa berkumpul di surga. Ini diceritakan oleh Allah. Kira-kira apa maksudnya nih? Salah satu hikmahnya, kita harus berhati-hati. Kalau keluarga Nabi saja tidak bisa semuanya dikumpulkan di surga, maka kira-kira bagaimana dengan keluarga aktivis dakwah yang ada di Bojonegoro ini? Allah hadirkan ini ayat untuk menjadi pembelajaran kita semuanya.
Karenanya dalam Al-Quran setidaknya ada 4 model keluarga. Yang pertama keluarga Nabi Ibrahim. Ini adalah keluarga yang ideal. Kenapa? Karena istri Nabi Ibrahim, anak Nabi Ibrahim, itu adalah istri yang soleh. 2 istrinya soleh, soleha. Anak-anaknya juga soleh. Bahkan anaknya menjadi nabi semua. Itu model pertama. Tapi ada satu kekurangannya. Apa? Orang tuanya Nabi Ibrahim ternyata musyrik, penyembah berhala, pembuat patung. Baik. Yang kedua, keluarga Nabi Nuh. Ini lebih parah lagi. Nabi Nuh beriman kepada Allah. Istri Nabi Nuh beriman atau enggak? Enggak. Anaknya tidak juga. Sehingga ini prototipe kedua. Jangan-jangan ada yang seperti itu. Habis-habisan kasihan. Suaminya dia habiskan umurnya di hidayatullah. Tapi istrinya tidak bisa diajak berhidayatullah. Anaknya juga tidak bisa diajak dihidayatullah. Sampai kemudian terjadi musibah besar. Kata bapaknya, nak, sudah habis umurku di hidayatullah. Saya habiskan semuanya untuk perjuangan. Nah, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan engkau hari ini, nak, kecuali masuk ke perahu hidayatullah berjamaah. Berhala kau di hidayatullah. Tapi kata anaknya, tidak ayah. Masih ada tempat yang lain. Anda anak, semuanya akan dihabiskan oleh Allah pada hari ini. Anda anak. Akhirnya kemudian dia ditenggelamkan. Itu model yang kedua. Hati-hati dengan model kedua ini. Waktu Ustaz. Oke. Masya Allah. Nah, yang perlu kita antisipasi jangan sampai kita seperti Abu Lahab dan Fir'aun. Fir'aun itu sebaliknya. Istrinya yang soleh, bapaknya yang salah. Kalau Abu Lahab, dua-duanya tidak mendukung perjuangan. Nah, bagaimana dengan cerita agar kemudian semuanya berkumpul di surga? Kita harus memasukkan keluarga kita. Model pertama yaitu model Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita beriman, istri kita beriman, dan kemudian anak-anak kita juga beriman. Jangan seperti Nabi Nuh, apalagi seperti Abu Lahab, juga jangan seperti Fir'aun. Mohon maaf saya tidak bisa selesaikan karena larut dalam suasana perasaan yang luar biasa, sehingga saya memilih untuk banyak menyampaikan cerita perjalanan dakwah saya, dan kemudian kisah-kisah tadi mudah-mudahan dapat kita ambil sebagai pelajaran kehidupan kita. Ikhlas, istiqomah itu adalah kunci untuk kesuksesan hidayatullah yang ada di Bojonegoro ini. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.